kita akan melihat Yesus memesankan kepada Suster Faustina supaya ia mengadakan novena sebelum ada pesta itu. Novena itu sebenarnya ditujukan hanya untuk Suster Faustina. Tapi kita ini semua sudah kagum jatuh cinta pada Yesus dan Suster Faustina, maka kita sekalian ikut serta di dalam novena itu. Novena didaraskan oleh orang selama 9 hari. Sama dengan namanya Novem, yang artinya 9. Dan novena ini mulai dengan hari Jumat Agung dan ditutup pada 1 hari sebelum pesta kerahiman ilahi. Nah, kita lihat saudara-saudari yang terkasih bahwa Yesus minta kepada Faustina untuk tiap-tiap hari dalam 9 hari itu membawa satu kelompok untuk didoakan secara khusus. Dan Yesus berkata, bawalah mereka. Membawa itu suatu pekerjaan, tapi suatu pekerjaan yang spiritual. Nah, kita semua ikut berpartisipasi untuk mendoakan ke-9 kelompok yang dimaksud oleh Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya ialah 1, menimba kekuatan bagi yang lemah, yang rapuh, lesu. Orang-orang seperti itu menimba kekuatan. Dan kedua, menimba kesegaran. Sesudah disiksa, sesudah ditindas, sesudah ditipu, lalu kita tetap segar. Dan tujuan ketiga ialah menimba berkat-berkat Tuhan, rahmat-rahmat Tuhan. Dan 9 kelompok itu Yesus sendiri yang menentukan. Maka kita tiap-tiap hari berdoa dan berkonsentrasi pada satu kelompok yang diminta oleh Yesus dan kita sama-sama mendoakan mereka. Dan Yesus juga seringkali memberikan janji kepada setiap orang yang mendoakan mereka itu. Jadi saudara-saudara, kita akan mulai hari satu persatu. Sehingga agak panjang, tetapi saya akan coba memberikan singkatan sejauh yang bisa. Nah, mari kita lihat hari pertama. Pada hari pertama itu Yesus minta, bawalah orang-orang yang berdosa supaya bertobat. Ini kita mau lihat orang-orang yang berdosa seperti anak yang hilang itu, orang yang tidak peduli akan manusia yang lain. Itulah yang mau diminta untuk didoakan. Contoh yang paling jelas bagi kita tentang anak yang hilang itu. Anak itu kita melihat sepertinya kurang tahu adab. Ia minta kepada orang tuanya untuk membagikan harta benda, walaupun orang tuanya masih hidup. Ini memang sesuatu yang tidak biasa. Dan kita sekalian sering juga agak kurang ajar kepada orang tua kita. Mungkin sadar atau tidak, kita kerap kali marah-marah, mengutuki orang tua kita. Mungkin karena sebel, kita mulai mengeluarkan kata-kata kasar juga kepada orang tua kita. Nah, mungkin juga kita ini berpikiran yang jahat.
Nah, kita minta supaya pada hari ini orang-orang yang berdosa itu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Itulah yang pertama, hari pertama Yesus minta. Supaya mereka itu ditenggelamkan. Dan benamkanlah mereka ke dalam lautan kerahimanku. Dengan cara ini, kita akan menghibur Yesus dalam jurang kepedihan disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa. Kita lanjut pada hari yang kedua. Dan pada hari kedua ini, Yesus minta supaya kita itu membawa siapa? Jiwa-jiwa para imam dan para religius. Nah, kita melihat saudara-saudari bahwa golongan ini bekerja bukan untuk dirinya, tapi mereka bekerja untuk orang lain. Mereka seperti pekerja-pekerja di dalam kebun anggur Tuhan. Dan mereka ini sebagai martir-martir yang tak berdarah. Seperti kita tahu, martir mati karena Kristus. Mereka ini pun menyangkal dunia, menyangkal dirinya demi Kristus. Lalu disebut martir-martir yang tidak berdarah. Tapi kita melihat saudara-saudara, banyak dari antara mereka juga yang harus kita doakan sebab mereka bekerja asal bekerja. Seringkali mereka ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kita tahu juga pelayan-pelayan seperti romo dan imam yang bekerja, kerap juga kelihatan mereka itu malas. Suka tuntut ini, suka tuntut itu, hidup di dalam zona yang aman. Maka Yesus minta kita berdoa untuk mereka. Berdoa untuk benamkan mereka ke dalam kecintaanku, di dalam belas kasihanku. Ya. Jadi kita berdoa bagi mereka agar mereka itu tetap rajin, tetap antusias pada tugasnya, dedikasi pada umat yang ada, rendah hati, dan merangkul umat. Kelompok ini, mereka ini yang memberi kekuatan untuk menanggung memberiku kekuatan untuk menanggung sengsaraku yang pahit. Dan lewat mereka, laksana lewat saluran-saluran, kerahimanku mengalir di dalam umat manusia. Kita melihat saudara-saudara, ada banyak imam yang kurang patut dicontoh, tetapi juga ada banyak imam dan religius yang sangat kita puji. Misalnya saja seperti Pastor Yohanes Vianney atau seringkali disebut pastor dari Ars. Sementara ia sekolah, ia tergolong pada murid yang sangat bodoh. Tapi dengan bantuan Tuhan, karena kecintaannya pada Tuhan, cinta pada Tuhan, pekerjaan yang sangat baik, lalu dia itu memang ditahan dan akhirnya ditabiskan. Kemudian uskup memang menempatkan pada kampung yang kecil, takut dia berbuat salah. Mula-mula waktu dia ditabiskan, ia dilarang untuk memberikan pengakuan dosa. Takut kalau ia itu memberikan nasihat yang kurang bijaksana. Tapi apa yang terjadi? Pastor Ars Yohanes Vianney
diberkati oleh Tuhan dengan sangat-sangat istimewa. Dia diberikan suatu mata penglihatan yang bisa masuk ke dalam hati orang yang datang mengaku dosa. Ia tahu hati orang, maka ia memberikan nasihat yang sangat tepat juga. Tiap-tiap hari yang datang kepada dia untuk mengaku dosa, ribuan. Padahal pada permulaan dilarang untuk mendengarkan pengakuan dosa. Tuhan yang Maha Kuasa mengubah segala-galanya. Kita lihat juga saudara-saudara dengan seorang suster. Ya, Suster Emanuela. Ia ditugaskan di Afrika, di kota Ghana. Ia tinggal di kampung, dan pagi hari ibu dan bapak semua ke kota untuk mencari nafkah, korek-korek sampah, entah apapun. Kampung kosong, tinggal anak-anak. Suster Emanuela itu mengumpulkan anak itu. Ia menyuruh mereka mandi, membersihkan diri. Sehabis itu dia memberikan les untuk mereka. Mengajari ini dan mengajari itu, supaya mereka tidak ketinggalan. Sore-sore hari, ia mengumpulkan remaja-remaja, terutama yang putri, memberikan kepada mereka ya keterampilan hidup. Nah, orang-orang seperti ini, Yesus minta supaya kita itu berdoa bagi mereka, agar mereka tetap kuat di dalam kesulitan dan kekuatan untuk terus melaksanakan tugas-tugasnya. Itulah golongan yang kedua. Sekarang kita lihat golongan yang ketiga. Dan pada hari yang ketiga, Yesus minta berdoa bagi jiwa yang saleh dan yang setia. Apa yang dimaksud dengan orang yang saleh dan setia? Golongan ini kita lihat orang-orang yang dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Mereka saleh dan mereka setia. Setia juga dalam arti tidak takut gagal dalam kasih. Biar itu mereka dikata-katai dengan kata kasar, mereka tetap mempunyai kasih. Biar mereka itu dikhianati, tetapi mereka tetap saja punya kasih. Setia, dan mereka selalu memuliakan kerahiman Tuhan. Lihat Santo Fransiskus, dia juga seorang kudus. Ayahnya kaya raya, penjual kain yang sangat kaya di kota Assisi. Tapi Fransiskus meninggalkan segalanya. Ia mendengarkan suara Kristus, ikutilah aku. Maka Fransiskus meninggalkan semuanya. Orang-orang menyangka Fransiskus sudah gila. Tapi ia tidak gila. Gila dalam mengikuti Kristus. Memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Dan kita tahu Santa Cecilia. Seorang gadis bangsawan. Tumbuh cantik dan molek. Ayahnya sudah menjodohkan dia kepada seorang perwira di dalam ketenteraan Roma. Tapi Cecilia menolaknya. Karena ia sudah berjanji kepada Tuhan. Tidak akan menikah. Hidupnya hanya untuk Tuhan saja. Tapi melihat ayahnya dan kesungguhan dari pria itu, ia menerima tawaran. Tetapi sebelum nikah, ia berkata kepada calon suaminya, jangan pernah menyentuh aku.
Kalau engkau menyentuh aku, malaikat-malaikat Tuhan akan menghukum engkau. Suaminya, mana malaikat itu? Ikutlah aku. Dan di dalam gereja itu, malaikat Tuhan menunjukkan diri kepada mereka. Akhirnya calon suami itu percaya dan menjadi seagama dengan Sisilia. Hidup, tapi ia tidak pernah menyentuh istrinya Sisilia. Ini kita lihat orang-orang yang istimewa, orang yang saleh dan setia. Kita diminta oleh Yesus berdoa untuk orang-orang seperti ini. Sebelum mereka mati pun berdoa agar mereka yang masih hidup tetap segar, tetap subur dalam karya dan lestari dalam segala amal bakti mereka. Hari ini kata Yesus, bawalah kepadaku semua jiwa yang saleh dan setia. Benamkan mereka dalam lautan kerahimanku. Jiwa-jiwa ini telah menghibur aku sepanjang jalan salib. Mereka adalah tetes penghiburan di tengah lautan kepedihan. Kita diminta untuk berdoa bagi mereka semua. Kita langkah pada hari ketiga. Kita maju kepada hari ketiga, keempat. Hari yang keempat. Berdoalah bagi orang yang tak beriman dan yang belum mengenal Tuhan. Bawalah mereka, kata Yesus. Orang yang tidak mengakui Yesus dan yang tak pernah mengenal dan mendengarkan Yesus. Ada banyak orang, saudara-saudari, yang tahu tentang Yesus. Tahu tentang Yesus. Tapi tidak berlaku, tidak hidup seperti yang Yesus mau. Ada juga orang yang tahu tentang Kristus, tapi tidak berlaku seperti seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Dan yang ketiga, ada yang tahu tentang Yesus, tetapi tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi apa sikap Yesus? Dalam sengsaraku yang pedih, aku juga memikirkan mereka. Ya. Next. Yesus bersabda kepada Faustina, hari ini bawalah kepadaku orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal aku. Dalam sengsaraku yang pedih, aku juga memikirkan mereka. Jadi Yesus tetap punya kasih kepada mereka itu. Ya. Dan semangat mereka di masa depan meneguhkan hatiku. Benamkan mereka di dalam kerahiman. Jadi Yesus sudah memikirkan nasib mereka di masa depan. Dan Faustina sendiri yakin Tuhan akan memberikan rahmat berlimpah kepada orang-orang itu. Sebab mereka pun akan mengagungkan kerahimanku. Next. Hari yang kelima, Yesus berkata, berdoalah bagi jiwa orang yang sesat dan yang memisahkan diri dari gereja. Membawa dalam arti
spiritual. Mereka yang memisahkan diri dari gereja. Orang-orang yang sesat, yang maksudnya ialah ada orang yang hidup salah jalannya. Mungkin karena situasi hidup atau salah lingkungan, sehingga membuat mereka itu sesat. Dan kemudian ada banyak ajaran-ajaran yang palsu, itu pun membuat mereka menjadi sesat. Kedua, Yesus minta supaya kita berdoa untuk orang-orang yang memisahkan diri dari gereja. Yesus dan kita selalu sangat malu memikirkan keadaan gereja kita. Yesus mengajarkan kasih kepada orang-orang, tapi di dalam gereja sendiri ada banyak permusuhan satu dengan yang lain. Sebagian orang sudah ingin berdamai dan mengulurkan tangan. Tapi sebagian juga yang tetap berkeras kepala dan tidak mau berdamai. Inilah kita lihat membuat gereja Kristus punya batu sandungan. Dan Yesus sangat mengeluh dalam hal ini. Gereja kita yang benar diliputi 4 cirinya. Ciri yang pertama ialah satu. Kita satu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu, sebab gembalanya satu, ialah Kristus. Satu kandang yang satu, gereja Kristus. Dan mempunyai pemimpin yang satu. Sekarang diwakili oleh Paulus yang ada di Roma. Ciri kedua dari gereja kita ialah kudus. Pada dasarnya, pada dirinya sendiri, gereja kita itu memang kudus. Tidak bisa kehilangan kekudusannya. Sebab Allah Bapa ada, Allah Putra Allah ada, Allah Roh Kudus juga ada. Yang kudus, yang mempersatukan segala-galanya. Anggota-anggota gereja bisa saja berdosa. Tetapi gereja itu tetap saja kudus. Dan kita melihat sekarang ciri yang ketiga. Gereja kita itu Katolik. Katolik artinya umum. Merangkul semua orang. Tidak dibeda-bedakan. Ya, ada gereja ini untuk orang Simalungun, gereja yang satu itu untuk orang Batak Toba atau untuk Nias. Tidak. Gereja kita itu ya Katolik seluruh dunia, umum. Dan ciri yang keempat yang kita harus ingat ialah gereja kita bercirikan apostolik. Ini artinya didirikan atas dasar para rasul, Kristus sebagai kepala. Dan Yesus itu atas saksi-saksi dipilihnya, diutusnya oleh Kristus sendiri. Dan mereka inilah kita melihat yang menjaga ajaran yang benar dari Kristus. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa orang-orang yang sesat dan memisahkan diri dari gereja. Dan benamkanlah mereka itu dalam lautan kerahimanku. Setiap kali mereka mencabik-cabik tubuhku dan darahku, yakni gerejaku, yang tadi ada 4 ciri itu, dan aku merasa sengsara yang pedih. Begitu mereka kembali, itulah obat, kembali kepada kesatuan dengan gereja, luka-lukaku akan sembuh. Dengan cara ini, mereka meringankan sengsaraku. Nah, untuk golongan ini pun kita melihat Kristus minta kita bersatu dan berdoa bagi mereka agar tercapai satu gembala, satu kandang, dan satu pimpinan. Berikut. Pada hari yang ke-6, Yesus minta berdoa bagi jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa
anak-anak kecil. Kita melihat yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut tidak menunjukkan power-nya, kekuasaannya. Orang yang lemah lembut itu orang yang bersahaja, low profile. Orang yang lemah lembut juga orang yang miskin dalam tanda kutip. Karena mereka miskin bukan hanya dalam harta, tapi mereka miskin jabatan. Mereka miskin hak untuk melawan. Mereka miskin kuasa. Mereka suruhan, bawahan. Dan kita melihat orang yang lemah lembut itu tidak gampang naik pitam. Mereka tidak menuntut kekuasaan. Tak pernah mereka itu memaksa orang. Tak pernah mereka itu gila hormat. Pun tidak ribut tentang kekuasaan. Dan orang yang rendah hati di sini, serta jiwa anak-anak. Orang yang rendah hati dan jiwa-jiwa anak kecil. Jiwa macam apa? Yang jiwa inilah yang paling disukai oleh Yesus. Mereka itu rendah hati. Sabda Yesus kepada Faustina, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang lemah, lembut, dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil. Benamkanlah mereka ke dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa ini katanya paling menyerupai hatiku. Di saat aku menjalani sakrutu maut yang pedih, mereka menguatkan aku. Mereka ini seperti Bunda Maria yang rendah hati, yang selalu mengikuti Yesus juga di dalam jalannya. Dan memang Yesus sangat senang akan golongan ini. Dan Yesus mempercayakan, aku menaruh kepercayaanku pada jiwa-jiwa yang rendah hati ini. Air selalu mengalir ke tempat yang paling bawah. Demikian pun Kristus mengatakan, rahmatku mengalir ke bawah, ke jiwa-jiwa orang yang rendah hati. Berikut kita melihat pada hari ke-7, berdoalah untuk jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku. Dikatakan apa? Mereka ini yang paling menderita, yang paling menyaksikan sengsaraku, yang masuk paling dalam di dalam rohku. Ingat saudara-saudara, kalau kita mengadakan jam kerahiman, kita itu masuk bersama dengan Yesus di dalam sengsaranya. Dan dalam itu kita menyaksikan adegan demi adegan Yesus itu disengsarakan. Dipaku, darahnya yang mencuat, kepalanya yang ditusuk dengan duri-duri. Kita masuk dalam rohnya. Nah, itulah kita melihat golongan ini yang memuliakan kerahimanku, yang menghormati kerahimanku. Kata Yesus secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku. Yesus berkata, jiwa-jiwa ini paling menderita karena menyaksikan sengsaraku, dan mereka masuk paling dalam di dalam rohku. Dan kita melihat mereka adalah gambar yang hidup dari hatiku. Jadi mereka menjadi cermin. Orang melihat mereka, orang itu juga melihat Yesus yang Maha Rahim. Dalam kehidupan yang akan datang, jiwa-jiwa ini akan bersinar dengan kecemerlangan istimewa. Tak seorang pun
dari mereka akan terjerumus kemana? Ke dalam api neraka. Dan secara istimewa Yesus berkata, aku akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya. Inilah janji Yesus kepada orang-orang yang menghormati Dia, yang menghormati Dia secara khusus. Berikut, pada hari yang ke-8, Yesus menyuruh, berdoalah bagi jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Nah, kita melihat saudara-saudara, baik orang yang mati maupun orang yang masih hidup di dunia ini, semua ada di dalam mata Tuhan. Tuhan melihat mereka. Orang yang berdosa yang masih hidup di dunia ini, mereka bisa menghapuskannya dengan pengakuan dosa, dan siksa dosanya mereka bisa memuluskan itu dengan membuat silih, amal bakti, hidup yang baik, sering menerima sakramen dan berdoa. Tapi bagi orang yang sudah meninggal, yang masih ada di purgatorium, apa yang harus kita buat? Gereja berkata, buatlah kurban ekaristi untuk mereka. Sering berdoa mereka. Buat silih bagi mereka. Seperti saya, kalau saya itu mulai minta ampun pada Tuhan, dan saya persembahkan semua orangnya saya untuk jiwaku, tak lupa saya minta, Tuhan, buatlah silih juga untuk jiwa-jiwa yang ada di purgatorium. Apapun yang baik yang kita lakukan sehari-hari, peruntukkanlah bagi jiwa-jiwa itu. Karena jiwa seperti itu, Yesus juga sangat-sangat mengasihi mereka. Yesus ingin jiwa mereka disucikan, tapi kemudian bahagia selama-lamanya bersama dengan Dia. Dan kalau sudah ada di purgatorium, mereka disiksa, tetapi mereka menderita api ini. Dan dikatakan di sini agak tengah, oh, kalau saja engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan melunasi hutang mereka kepada keadilan-Mu. Ya, Yesus juga minta supaya kita jangan lupa akan anugerah yang Dia beri, ialah tentang indulgensi. Berikut. Indulgensi. Ya. Indulgensi, syaratnya untuk menerima indulgensi kita tahu, dengan pengakuan dosa, ikuti 9 hari novena, ikuti misa pesta kerahiman ilahi, sambut juga komuni pada waktu itu, dan berdoa akhirnya untuk wujud-wujud Bapa Suci. Oke, berikut yang terakhir. Hari ke-9, Yesus minta kita berdoa bagi jiwa yang suam-suam buku. Jiwa-jiwa yang suam-suam buku. Maksudnya jiwa yang tidak panas dan tidak dingin. Ya, Wahyu di dalam bab ketiga menulis ini ditujukan kepada umat di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam buku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan
memuntahkan engkau dari mulutku. Lihat ini, Yesus sangat tidak suka akan orang seperti itu. Golongan ini, next kita lihat dalam teks. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Yesus sangat merasa nyeri. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwaku merasa jijik yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Dan juga mereka yang menyebabkan aku berseru kepada Bapa, Bapa, ambillah piala ini daripadaku, kalau ini memang kehendak-Mu. Yesus sampai berseru seperti itu. Bagi mereka, Yesus tetap mempersiapkan harapan terakhir untuk selamat, ialah kalau mereka itu mau berlari kepada kerahimanku. Saudara-saudara, inilah kita lihat uraian singkat tentang ke-9 hari yang ditentukan oleh Yesus bagi golongan-golongan yang harus kita doakan. Amin.